ummatil mukarramin wal muslimin wal muslimat. Hari ini dan hari-hari yang kemarin kita sudah melewati beberapa kewajiban yang Allah turunkan kepada kita sekalian, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Saya akan sedikit mengungkapkan tentang sebuah hakikat puasa di bulan Ramadan yang mana telah disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Namun saya akan lebih tendensi dalam bagaimana ulama sejarah menafsirkan puasa beserta sejarah di bulan Ramadan. Ada satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusyamu kataba kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Dalam sejarah ini, sang ulama tafsir menyebutkan bahwa puasa ini sudah diwajibkan pada kaum-kaum sebelum ini, dalam artian sebelum umat Islam. Di situ kama kutibal ladzina, sebagaimana diwajibkan kepada kaum min qablikum, kaum sebelum kalian. Saya tidak menyebutkan secara spesifik tentang umat tersebut karena barangkali nantinya terjadi sengketa secara sosial maupun secara saripati agama. Ada satu kaum yang mana dulu diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, pada umat sebelum Islam pun diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan jumlahnya juga sama-sama 30. Sama-sama 30. Jadi bulan Ramadan itu bukan hanya pada kurun umat Islam, tapi juga kurun sebelumnya. Kata Ramadan banyak perbedaan, banyak khilaf di kalangan para ulama tentang maknanya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah dari bahasa Azam, tapi ada yang mengatakan itu dari bahasa Suryani. Namun arti detail dan otentiknya menurut ahli bahasa dan sejarah itu artinya bulan panas. Maksudnya bulan yang suhu derajatnya itu panas. Suhu derajatnya panas dalam artian ya bulan yang panas. Kalau dulu mungkin bulan yang mana itu mungkin kalau dalam negara kita disebut bulan kemarau.
Tapi kalau mungkin ketika kita melihat turunnya ayat ini, yaitu bulan yang panas tersebut belum tentu kemarau, karena memang turunnya hujan itu paling 1 atau 2 bulan dari semuanya 12 bulan. Terus umat-umat sebelum Islam di situ merasakan sedikit keberatan karena puasa tersebut yang berlaku di bulan yang panas tadi itu sangat panas dan sangat menyulitkan bagi mereka, sehingga bulan puasa itu alangkah lebih baiknya apabila dipindahkan ke bulan-bulan yang lain, sehingga di antara para umat menginginkan itu dipindah. Mereka bertanya kepada para rahib, kepada para tokoh-tokoh agama mereka, bagaimana apabila sang tokoh-tokoh, sang imam tersebut berdoa kepada Allah. Namun di antara ikhtiar mereka tidak menghasilkan apapun, dalam artian petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Lalu tetap saja sang rahib memutuskan ini karena adanya kesulitan dan termasuk mador darurat, maka diperbolehkan untuk dipindah bulan, sehingga mereka sepakat bahwa memindahkan kewajiban di bulan Ramadan itu dipindah kepada bulan yang rata-rata suhu pada hari-harinya itu rendah. Lalu kemudian bulan itu mereka sepakat diganti kepada bulan yang bersuhu-suhu rendah, dengan bentuk tanggung jawab dari mereka, karena ini memindahkan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Mereka merubah dari 30 hari yang kebetulan waktu itu jumlahnya juga diwajibkan bagi umat itu 30 hari. 30 hari dirubah menjadi 40 hari karena ia merasa ini sudah melanggar tanggung jawab, namun ditebus dengan perubahan jumlah hari menjadi 40. Nah, para mustami'in, para pendengar, di sini saya memberikan bukti bahwa adanya perubahan-perubahan mempermudah ajaran-ajaran Tuhan itu sudah berlaku dari dulu. Jadi ada umat-umat tertentu sebelum kita yang merubah syariat, bahkan mereka merubah kitab suci, merubah syariat untuk mereka merasa mudah. Padahal Allah sendiri menguji yang kadang berbentuk kesulitan juga untuk menaikkan derajat mereka sebagai seorang hamba, sebagai seorang abdun. Semoga kita bisa mengambil telaah dari kisah ini, bahwa jangan sampai kita sebagai abdun, sebagai hamba Tuhan, kemudian merubah dari kewajiban tertentu menjadi kemubahan tertentu. Selain itu pula, semoga kita dijauhkan dari sifat mempersulit apa yang menjadi syariat agama, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ad-dinu yusra wa la tu'asir. Agama itu mudah dan jangan
dipersulit. Yang tadinya tidak diwajibkan zakat seumpamanya, sebagaimana sebagai satu contoh buah-buahan yang diwajibkan zakat adalah anggur, gandum, dan yang lainnya, kurma. Namun karena kita di Indonesia, kita kan nggak ada kurma, nggak ada tanaman anggur. Saya juragan bengkoang, saya ingin berzakat, lalu menzakati bengkoang. Itu menzakati merubah syariat dari sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Itu salah satunya. Jadi syariat itu tetap baku, dari yang mubah tetap mubah, dari yang sunat tetap sunat, dari yang wajib tetap wajib. Jadi suatu kesalahan apabila sesuatu yang mudah dijadikan sulit, atau sesuatu yang sulit dijadikan mudah, yang di situ merubah syariat. Bahkan suatu resiko yang berat apabila melakukan perubahan itu menjadi kekufuran, menjadi kafir. Status muslimnya berubah menjadi kafir. Nauzubillahi min dzalik. Karena tahilu ma la halalalah, menghalalkan sesuatu yang tidak halal, atau tahrimu la haramalah, mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Maka dari demikian, sekali lagi, bahwa sejarah banyak memberikan contoh kepada kita dari kaum-kaum sebelum kaum muslim, yang sebenarnya pada awalnya mereka juga taat kepada agama-agama Allah, tapi kemudian karena keadaan semakin jauh daripada imam-imam yang bersih hati, bersih akal, sehingga mereka berubah. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita senantiasa terus mendekat kepada para ulama-ulama yang solih, ulama-ulama yang warok, yang menjaga malu dan menjaga sifat-sifat yang solih, baik itu secara lisaniyah maupun haliyah. Saya kira cukup sampai di situ yang menjadi sedikit pembahasan. Semoga kita senantiasa diberi lindungan Allah dari godaan-godaan setan maupun dari segala hal yang menyimpang, baik itu secara ilmiah maupun amaliyah. Apabila ada sesuatu kalimat kata yang tidak berkenan, saya berharap para pendengar, para mustami'in semuanya memaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.